dalam materi sirah saya di YouTube berhubungan dengan masalah itu. Setiap saya browsing di internet ada saja artikel yang buruk mengenai Syekh Albani. Memang ada apa dengan beliau, Ustaz? Mohon maaf, saya termasuk tidak mau bicarakan masalah individu ya. Jadi tolong jangan ditanyain ke saya masalah individu, masalah organisasi. Nanya masalah hukum lah, halal haram, bagaimana nambah iman, bagaimana bersih dari dosa. Insya Allah tazkiyatun nafs itu lebih baik. Karena saya tidak tahu, setahu saya beliau adalah orang yang mulia, beliau penuntut ilmu yang baik, kan gitu. Dan memang sudah biasa. Tahu nggak kalau Nabi Muhammad SAW itu banyak orang yang benci? Tahu kan? Saya yakin kita tahu ya. Siapa itu? Nabi. Tahu nggak kalau Abu Bakar dan Umar itu ada yang benci, kayak kelompok Syiah, ya kan? Padahal mereka itu orang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW, mertuanya Nabi. Bahkan orang-orang di Iran tuh buat sendal tulis Abu Bakar sama Umar diinjak-injak. Kan gitu. Mereka menafsirkan surah Al-Baqarah itu dengan Baqarah itu adalah Aisyah dan seterusnya gitu kan. Sapi betina itu dimaksud dengan Aisyah, istri Nabi SAW. Artinya sahabat-sahabat Nabi sendiri banyak orang yang tidak senang. Apalagi kalau cuma figur seorang Albani, seorang Khalid Basalamah, seorang fulan dan fulan, wajar ada orang tidak cocok. Tapi umumnya kalau orang-orang ini sudah benar jalan Allah, berarti pasti yang menghardik mereka itu orang yang salah. Kan gitu. Orang yang benci Nabi Muhammad SAW jelas orang yang sesat. Orang yang menghardik Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang jelas mulia, itu berarti memang orang-orang yang keluar dari jalur agama itu. Saya tahu Syekh Albani dapat julukan ahli hadis gitu kan. Hampir semua orang menggunakan hadisnya kalau dari tulab atau penuntut ilmu. Allah alam, kalau ada yang menulis artikel kurang baik tentang beliau itu mungkin orang-orang yang menghabiskan waktu saja kalau menurut saya. Lebih baik dia pakai nulis hadis apa, dia sebarin apa daripada menulis sesuatu yang buruk. Tolong jelaskan Ustaz mengenai Wahabi, karena ada teman saya yang sangat benci sekali dengan mereka yang termasuk golongan Wahabi. Kalau saya ringkaskan saja langsung, Wahabi itu julukan yang dipakai oleh orang-orang Syiah untuk menjauhkan kaum muslimin dari ahli sunnah. Karena Wahabi itu julukan bagi orang yang berpegang pada sunnah gitu. Jadi kalau ketemu Islam ini, kata ulama, kalau kita mau bahas perbedaan dua hal yang bentrok, itu ada Islam sama kafir, atau ada sunnah, ya, sunni sama syiah. Hanya ada begitu. Kelompok-kelompok yang muncul dalam aliran Islam ini masih umumnya masih berpegang pada sunnah, masih mengakui Al-Quran, gitu kan? Masih tidak mengkafirkan sahabat. Tapi kalau syiah sudah mengkafirkan sahabat, sudah jauh, ya, sudah sangat jauh. Maka Allahu alam yang gelar Wahabi ini dikeluarkan oleh orang-orang Syiah karena teman-teman kita yang mempertahankan sunnah di Saudi itu, mereka memang paling gencar mengingatkan umat Islam tentang Syiah, gitu kan? Kalau di Indonesia kan kita anggap Iran itu sebuah negara yang bagus, gitu kan? Melawan Amerika, padahal semua itu kedok saja, gitu kan? Itu kedok saja. Bagaimana bisa mereka mau lawan Amerika sementara mereka sendiri memang ya berkiblat ke sana, orang-orang Yahudi semua, gitu kan? Jadi memang nggak bisa. Itu semua sebuah rekayasa politik saja kesannya. Kalau memang betul coba aja coba Iran suruh serang Amerika. Kalau selama ini mereka bilang Palestina harus ditolong, mana andilnya apa? Nggak ada andil, gitu kan? Cuma ngomong saja. Kita harus mengadakan muktamar Islam. Muktamar Islam apa di dalamnya? Teman-teman yang hadir di muktamar Islam diadakan di Iran itu hari waktu zaman Khomeini, sampai ada penghafal Quran dari Jazair datang. Dia katakan pengakuan dia didatangin di kamarnya, diajak untuk masuk Syiah. Ada orang-orang Syiah yang datang ke Indonesia kemarin, kemudian orang-orang Iran asli, mereka bilang setelah dijelaskan tentang Syiah di Indonesia, dia bilang kita nggak pernah tahu nih, ini Syiah kalian saja di Indonesia. Kalau di Iran ini kami tahunya Ali memang Nabi, emang kami yakini itu. Makanya jelas di sana kalau mereka azan itu memang ada wa anna Ali Rasulullah itu ada, atau wa anna Ali waliyullah itu ada, memang ucapan dalam azan. Ada teman saya kemarin tamatan Madinah, adik kelas saya nggak usah sebutin namanya, tapi Masya Allah orangnya prestasi sekali waktu di Madinah. Sekarang beliau bergerak di travel haji umrah, baru kemarin ketemu saya. Pas saya ada acara di pengajian di Sudirman, dia pas datang, kemudian ketemu, sudah 16 tahun nggak ketemu dari tamat dari Madinah. Kemudian dia cerita, dia buat travel, kemudian dia bawa jemaahnya ke Iran. Lalu saya tanya, kok antum bawa ke Iran untuk apa gitu? Dia bilang, saya ingin menjelaskan, memperlihatkan bahwasanya ini loh Syiah yang sebenarnya.
yang selama ini kita dengar di Indonesia cuma isunya, ya kan? Orang-orang Syiah pun Indonesia banyak tidak tahu Syiah bagaimana sebenarnya di sana, di Qum itu bagaimana sebenarnya. Ini saya perdengarkan nih. Ini pada saat azan dengar tuh, atau mereka bilang asyhadu anna Ali Rasulullah, itu dengan mic, suara keras gitu. Jadi mereka pada saat datang lihat ini di Indonesia kayaknya Syiahnya lain nih. Ternyata memang di sini mungkin masih ditutup-tutupin ya, masih gunakan taqiyah ditutup-tutupin yang sebenarnya gitu. Memang mereka mengakui Ali sebagai nabi. Kita kan sudah jelas ahli sunnah tidak mengakui ada nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Kan beliau sudah mengatakan dalam hadis Bukhari, saya diberikan kelebihan dari nabi-nabi yang lain dengan 6 hal. Ya kan gitu. Saya diberikan ketakutan musuh sebulan sebelum saya menyerangnya, dihalalkan ghanimah gitu kan. Kemudian diantaranya ditutuplah nabi-nabi, ditutuplah kenabian dengan datangnya saya. Dia tidak nabi setelah beliau. Itu diantara yang disebutkan dari kelebihan-kelebihan beliau, Allah alam. Jadi istilah Wahabi itu istilah yang dipakai oleh orang Syiah untuk menjauhkan umat Islam dari sunnah. Jadi Wahabi itu istilah bagi orang yang berpegang pada sunnah sebenarnya. Kalau sekarang ya, kalau sekarang ini yang lagi dikembangkan.